Tunjukin apa ya? Kita sini. Yang tinggi tinggi. Ah. Aduh. Kita mulai ya. Kita mau buat. Ini kok kurang tinggi sih? Apa kali bawahnya nggak ada tinggiin? Bawahnya nggak ada tinggiin? Waduh, kita mau buat pindang seafood. Iya tinggiin lah. Pindang seafood ya, Mbak. Pucuknya pucuk be. Pindang seafood kali ini yang kita masak ini adalah udang dan cumi. Beda ya pindang seafood dengan pindang lainnya. Bahan-bahannya yang seperti kita lihat ini, semuanya ini bisa dimasak jadi pindang instan ya. Bumbu instan maksudnya. Kita tumis dulu aja bumbunya ya Mbak, hidupin. Waalaikumsalam Mbak Sri. Itu ya sudah, apa? Minyaknya mana minyak? Ya sudah, masukin lah minyak. Minyak, ayo masukin lah seluruhnya minyak. Bawang merah giling. Kita tidak pakai bawang putih kan, tidak ada terus bawang putih. Ayo bawang merah giling. Ini kita buat bumbu instan ya. Jadi ada teman yang pernah nanya. Ayo masukin lah. Kalau misalnya mau jualan bumbu pindang gimana? Nah ini solusinya. Garam. Oh ya sudah garam. Kecap. Ini nah. Cek yang belum ada resepnya. Waalaikumsalam Mbak Mary Desmayani. Kita mau buat pindang seafood. Resepnya sangat berbeda, ya. Di sini kita masaknya banyak ya, karena sekalian untuk makan anak-anak di sini, anak-anak di toko, juga untuk makan santri. Makanya kita masaknya banyak. Di sini kita siapkan 10 siung bawang merah. Cabai gilingnya sekitar 100 sampai 150 gram ya, tergantung tingkat kepedesan yang dimaui. Untuk laos sama serehnya bisa digiling, bisa diiris halus banget seperti ini. Pertama masak bawang dulu sampai harum. Bawang ini bener-bener bagian bumbu yang harus matang dan harum. Gak boleh bau mentah ya. Kalau bau mentah udah selesai, gak enak. Masukin ini Mbak, laos sama serai yang sudah diiris halus. Masukin seluruhnya, masukin. Ini bisa digiling ya. Masukin seluruhnya. Aduk. Sekarang masukin ini cabenya, seluruhnya. Pindang itu ada pindang ikan, ada pindang ayam, ada pindang daging, ada pindang tulang. Tapi kali ini kita mau buat pindang seafood jamur. Kita pakai seafood yang mudah-mudah aja, yang terjangkau. Itu kita pakainya udang. Udangnya boleh yang besar, boleh yang sedang. Lalu kita pakai cumi. Nah, ada tips trik untuk memasaknya ya. Lalu kita pakai jamur tiram, boleh jamur yang lain. Dan seperti biasa, dan selalu ada hiasannya. Ini yang membuat berbeda pindang ini dari yang lain adalah bumbunya. Bumbunya ini beda banget ya. Ini tomatnya. Dan ini nanasnya masuk. Mereka di blender semua. Nah inilah perbedaannya pindang seafood dengan pindang lainnya. Ini juga yang membuat kita bisa menjualnya dalam bentuk bumbu instan. Masak sampai harum. Ini mungkin akan memakan waktu yang lama. Dia harus benar-benar tanak ya bumbunya. Kalau nggak tanak ya percuma, nggak enak.
Tomatnya tadi kalau nggak salah 2 buah ya Mbak ya? 2 tomat. Nanasnya tadi kalau nggak salah setengah ya? Setengah. Kita masaknya banyak ini, sepanci stainless. Nah ini lagi ya, satu lagi yang perlu bener-bener diingat oleh teman-teman. Memasak pindang nggak boleh pakai panci aluminium, nggak boleh pakai teflon, nggak boleh memberi wadah berupa apa ya, melamin ya, karena berbahaya. Memasak makanan-makanan yang asam seperti sayur asam, pindang, cuko di panci aluminium itu sangat berbahaya. Bisa mengkorosi logam aluminium. Logam aluminium akan lepas ikatannya oleh keasaman dari makanan tersebut, lalu masuk ke dalam makanan, dan ketika dimakan dia akan mengendap di dalam tubuh, tidak bisa larut, tidak bisa menyatu dengan tubuh kita yang alami, sehingga menyebabkan kanker. Karena itu kita harus pandai-pandai memilih alat masak seperti aluminium jangan, tapi pilihlah stainless steel yang asli atau granit yang berkualitas. Bisa juga pakai wadah kaca yang tahan panas. Seperti ini kita memasaknya dengan wajan yang berkualitasnya dari granit ya. Kalau kita memaksakan, selain dia berbahaya, sebenarnya dari rasa juga berubah. Masaknya lama nih. Sekarang kita siapin, itu sudah digunting. Kita basahin aja deh biar cepet. Aslinya sebenarnya agak lebih lama, cuma karena live sih. Kalau kita mau jual, kita harus benar-benar masak sampai tanek ya, sampai kental dan berminyak. Nah ini bisa kita kipasi sampai dingin, lalu kita pak, kita bungkus. Satu resep ini bisa untuk 4 liter air, bisa untuk 2 kg sampai 3 kg ikan. Jadi kalau mau jual bisa kita bagi 2 atau kita bagi 3. Jadi bawang merah aja, nggak pakai bawang putih, laos salam, bisa kita haluskan, bisa juga kita iris halus, kita tumis, tambahkan cabenya sesuai selera, bisa 100 sampai 150, lalu kita tambahkan tomat yang sudah di blender dan nanas yang sudah di blender, tumis sampai tanak ya istilahnya, kayak kita masak bumbu tekwan. Serai tadi berapa ya? Coba deh. Bentar ya. Dilihat contekannya dulu. Serai tadi kita pakai sekitar 5 batang. Laosnya cukup 2 ruas aja. Kita nggak pakai jahe dan kunyit ya. Hati-hati ketika kita ingin memberikan bumbu lengkap pada pindang. Jangan sampai kita salah mengolah jahe. Jahe ini berbahaya. Berbahayanya tuh gini, dia merusak rasa. Kalau salah mengolah, dia bisa jadi pahit loh jahe itu. Misalnya teman-teman nih mau masak pindang, mau yang cepet aja deh. Cabai, bawang, jahe itu semuanya blender, zurut, nggak jalan blendernya, kasih air gitu kan, zurut gitu kan. Habis itu langsung cebur-cebur, itu biasanya akan hancur rasanya. Jadi kalau ingin menambahkan ini apa? Jahe, cukup digeprek aja atau diiris, jangan di blender ya. Karena kalau di blender dia bisa jadi pahit. Itu pengalaman dulu, zaman dulu waktu masih belum bisa masak, belum ngundang koki. Kita kan masak ini nggak asal-asalan. Jadi kita benar-benar memanggil koki yang umurnya sudah tua. Mungkin sudah 60 lebih sekarang ini. Dia udah punya pengalaman sekitar 50 tahun di bidang masak-memasak kuliner. Dari kecil dia udah masak. Nah ketika umur 20 tahun dia mulai mengepalai sebuah catering. Jadi udah punya pengalaman. Jadi yang penting itu dalam memasak adalah tips triknya. Memasak bumbu sebagusnya api kecil ya, jangan api besar kayak yang tadi api besar itu. Karena dia bisa rasanya agak pahit-pahit. Ini sudah harum.
Nah, kalau mau dijual, ini ditanakin lagi ya. Tapi kita kan nggak jual nih, kita mau masak sekarang. Ini udah harum, udah enak, udah bisa dimatiin, Mbak. Kita ceburin airnya, kita didihkan air. Oh, di sini. Oh ya, tadi ada bumbu-bumbu tambahan yang belum kita kasih tahu ya. Ini ada terasi bakar dan asam jawa. Ada kecap apa nih, asin apa manis? Kecap asin. Ada kaldu bubuk. Kaldu bubuknya kita pakai kaldu jamur. Sebelahannya juga ada jamur. Dan ada air asam tadi ya. Air asam. Air asamnya sekitar 1 sendok makan aja cukup ya. Untuk garamnya, 1 panci ini garamnya bisa coba sekitar 5 sendok peres atau 50 gram 1 panci garamnya. 50 sampai 60 gram garamnya ya. Kalau untuk kaldu bubuk cukuplah 20 gram. Satu lagi yang perlu diperhatikan saat memasak pindang. Yang perlu diperhatikan itu adalah pastikan airnya sudah mendidih dulu. Kalau air belum mendidih, jangan ceburkan bumbunya ya, karena nanti bumbunya rasa bumbu mentah, gak enak. Coba tunjukin bumbu yang sudah ditumis tadi. Pindang itu bisa kok bumbunya langsung direbus, tapi bagi yang ingin menjual bumbu praktis sebaiknya dimasak. Ya supaya dia awet. Kalau dia mentahan, dia kan nggak awet, mudah terkontaminasi bakteri. Kalau dia sudah dimasak, beda ya. Ini kita nungguin ini mendidih cukup lama, kita matikan dulu, nanti kita mulai lagi ya kalau sudah mendidih. Ya, jangan ketinggalan. Karena proses memasak seafood ini berbeda sekali dengan proses masak ikan, daging, dan ayam. Salah-salah, dia jadi kejel atau lama. Ini contohnya ya, pernah dulu waktu belum bisa masak nih, disuruh masak cumi. Katanya masaknya 2 jam biar empuk. Ternyata memasak cumi itu hanya butuh waktu beberapa detik sampai menit saja untuk bisa empuk. Kalau lewat dari batas itu, dia akan keras, kejal, dan butuh waktu lebih lama lagi untuk membuatnya empuk. Begitu juga dengan memasak udang. Memasak udang, pernah ada udang yang enak dan manis itu namanya udang ronggeng. Udang ronggeng itu pernah digoreng kelamaan, hilang isinya. Lucu kan? Habis dia. Begitu juga dengan udang lobster. Kalau kelamaan masaknya, bagian kepalanya itu hilang, kosong. Nah, jadi memasak udang pun kalau kita biasanya ya, panaskan minyak, udang sudah kita bumbui, bumbu biasa aja, cuma kaldu. Bahkan kalau lagi males itu udang segar cuma dikasih kaldu aja udah enak banget. Tapi syaratnya segar. Sudah dibumbui, sudah meresap, panaskan minyak, masukkan udang, aduk-aduk berubah warna, langsung angkat. Nggak nyampe 1 menit. Asal dia matang sempurna, itu enak banget, manis. Tapi kalau kelamaan dia keras dagingnya. Yaitu sekilas tips trik memasak seafood. Karena itu kalau kita perhatikan restoran seafood ketika mereka memasak dengan suhu tinggi, api yang tinggi, kadang apinya masuk ke dalam wajan, itu sekejap kan, seng angkat, selesai. Karena memang memasak seafood ini beda dengan memasak ayam, daging, atau ikan. Dia harus timingnya pas. Oke, nanti kita mulai lagi kalau udah mendidih ya. Jangan ketinggalan.